Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Semoga kesehatan selalu kita dapatkan, keselamatan dan kebahagiaan. Karena tanpa sehat kita tidak bisa bertemu, tidak bisa melakukan virtual. Tanpa keselamatan juga tidak bisa, dan tanpa kebahagiaan kalian tidak akan memikirkan bagaimana saya harus mengikuti Zoom. Ini kalau yang mengikuti Zoom berarti bahagia nih. Nah, teman-teman kalian yang belum bisa join atau kendala mungkin ada ya yang kendala. Semoga selalu dilancarkan dalam segala hal. Kalian yang apalagi yang mengikuti Zoom tiap hari selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang murah, meriah, berkah. Semuanya amin. Ya, itu yang utama untuk sekarang ini. Kesehatan nomor 1. Kemudian rezeki mengikuti, melanjutkan, senang. Karena tanpa senang kita tidak akan bisa mengikuti apapun. Baik, pada layanan kali ini, ya, terima kasih yang sudah mengirimkan gambar jendela, 2 jendela, 1 terbuka dan 1 tertutup. Itu adalah maksud makna dari tentang kesadaran diri. Tentang sebetulnya itu adalah teori Johari, Joseph Luth sama Harrington. Ya, yang itu dibuat pada tahun 1955. Sekilas saya buka tentang ini saya kasih videonya dulu tapi belum lengkap ya. Baru 69. Saya berikan saya share screen materi pada pagi ini mengulas tentang teori jendela Johari ya. Ya. Kalau yang sudah browsing, sip berarti kalian cermat. Ya. Aplikasi. Burungnya siapa ya yang bunyi ya? Nah, apa-apa. Saya gelap kapan? Ya. Ya, oke. Teori jendela. Ya, biar kamu paham. Yus itu aneh-aneh suruh gambar jendela bareng, jendela terbuka, tertutup. Nah, kenapa ditugasi menggambar jendela? Ada yang tahu? Sabina? Apa Askia? Askia? Enggak. Dwi Rahmatika? Arayang? Tata? Enggak. Iya, kenapa? Cadiva? Tahu enggak? Oke. Ya sudahlah kalau nggak tahu. Dijawab. Ya, ini ya. Teori Johari Window ya. Pengertiannya, teori yang digunakan untuk membantu orang dalam memahami hubungan antara dirinya sendiri dan orang lain. Kita selain makhluk individu adalah makhluk sosial, ya apa tidak? Ya. Artinya kita punya privasi. Ya, ada yang kemarin menggambar nanti saya tunjukkan di emailnya ya. Bahwa
Kenapa jendela itu bisa ditutup dan bisa terbuka? Ada maksudnya, ada maknanya. Ada privasi atau sesuatu yang orang lain nggak usah tahu, ya apa enggak? Ya apa tidak? Ya. Ada orang lain yang memang harus tahu tentang saya, gitu. Ya, kalau orang lain nggak tahu tentang kamu, ya kamu nggak bakalan punya interaksi sosial, ya kan? Interaksi sosial, karena kamu butuh yang namanya interaksi sosial. Maka ada keahlian yang bisa disebut interaksi sosialnya bagus. Dia apa? Dia pandai berkomunikasi, itu ciri-ciri. Itu berarti dia mampu berinteraksi sosial dengan orang di sekitarnya, dengan tetangga, sahabatnya, di sekolah, dengan komunitas misalnya bermainnya. Karena mungkin kalau untuk sekarang ada komunitas bermain, atau yang lain, berinteraksi dengan lingkungan, bisa dengan bercerita dengan orang tua, dengan anak kecil, bahkan bisa apa ya, berkomunikasi, ngobrol asik, itu sudah bagus. Berarti kalian itu mempunyai ciri-ciri bahwa kalian mampu berinteraksi. Berarti kamu tidak ada kelainan. Karena ada anak yang tidak mampu berkomunikasi dengan lingkungannya, yaitu diam, nggak pernah menyapa, ditanya pun mantuk-mantuk tok, apa geleng-geleng tok, nggak pernah bertanya. Itu ada yang seperti itu. Ya, jadi mampu ya memahami hubungan antara dirinya sendiri dan orang lain. Kalian itu ada yang harus dipelajari dalam dirinya biar paham. Nanti akan muncul kemampuan pada dirinya atau yang disebut kekuatan diri. Kekuatan seseorang itu harus tahu saya bagus di bidang apa. Saya kekuatannya berarti ini. Jadi tidak asal kalau di luar negeri itu orang-orangnya cenderung mempelajari hal seperti itu. Karena apa? Itu sebagai modal utamanya dalam karirnya, dalam kehidupan yang akan datang. Konsep teori jendela johari ini memiliki 4 kamar atau 4 perspektif yang masing-masing memiliki istilah dan makna yang berbeda, di mana setiap makna mengandung pemahaman yang mempengaruhi pandangan seseorang. Nah, 4 perspektif teori tersebut, teori Johari adalah ini. Open cell. Ini adalah wilayah terbuka, merupakan suatu keadaan di mana seseorang saling terbuka terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Wilayah terbuka itu apa saja? 4 ya. Ini wilayah terbukanya kalian. Ada yang pas apa tidak? Sifatnya terbuka, saya tukang ngomong misalnya ya. Saya perasaannya halus. Orang sudah ada yang tahu kalau saya halus perasaannya, sehalus kaca misalnya. Ada yang ngomongnya kemeratak itu ya, ngomongnya banyak sekali. Itu berarti dia sangat terbuka, berarti perasaannya juga mungkin tidak terlalu sensitif. Ya. Ini kalau perasaannya terlalu halus berarti sensitif. Maksudnya mempelajari itu kesadaran, perilaku, dan motivasi. Wilayah terbuka. Wilayah terbuka atau bisa diketahui oleh orang lain. Orang lain tahu. Yang minggu lalu saya contohkan Danang misalnya. Oh, Danang itu anaknya
asik lah, dia suka ngomong. Maksudnya kalau ditanya nggak pelit jawabnya. Ada yang pendiam ya. Nah, maksudnya itu ya sifat. Itu sifat. Motivasinya apa? Oh, saya sekolah di Espero kan saya kepengen lebih baik. Misalnya dulu ya ketika masuk ke sini. Itu wilayah terbuka. Oh, ini. Blind self. Wilayah buta. Merupakan kondisi di mana orang lain dapat memahami sifat, perasaan, pikiran, dan motivasi seseorang, tetapi orang tersebut tidak dapat memahami dirinya sendiri. Wilayah buta ini sering terjadi dalam interaksi manusia yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Ini ada yang hilang. Nah, ini biasanya anak-anak yang pendiam. Ngomongnya sedikit, dia itu karena banyak wilayah butanya, artinya orang lain nggak banyak tahu tentang dirinya, yang tentang perasaannya, tentang motivasinya, sifatnya, ya. Jadi interaksinya kan kurang, ngobrolnya kurang. Ini yang disebut blind self. Wilayah buta ya. Wilayah buta. Lanjut. Hidden self. Yang ketiga. Wilayah tersembunyi. Hidden. Game. Gelap. Wilayah. Nah. Ini penguasa ruangannya sudah datang. Jadi saya kenal sinar cahaya lampu. Wilayah tersembunyi atau rahasia. Dia itu banyak menyimpan sifatnya, nggak mau apa-apa, menurun, Mbak. Saya gelap-gelap. Okay. Jadi lebih banyak dia itu menutupi tentang dirinya. Orang lain, temannya nggak usah tahu tentang saya. Kalau ditanya, kamu cita-citanya apa? Enggak, saya nggak punya cita-cita. Coba kamu pahami teman kamu juga ya mungkin ya, yang pendiam. Kan kamu tidak banyak tahu tentang dia, ya apa tidak, Mel? Iya, iya. Kan tidak tahu banyak. Taunya hanya, oh dia namanya misalnya siapa. Dia namanya Shirley misalnya. Shirley. Oh dia nggak suka ngomong sih, jadi saya juga tanya-tanyanya sedikit karena dia nggak mau ngobrol banyak. Akhirnya apa yang dinilai oleh kita terhadap anak tersebut? Oh dia pendiam, berarti dia banyak yang sifat perilaku yang tersembunyi atau rahasia, nggak usah orang lain tahu tentang saya lah. Nah ada yang seperti itu, hidden. Unknown yang keempat, unknown self. Wilayah tak dikenal merupakan kondisi seseorang yang tidak dapat memahami dirinya sendiri, bahkan orang lain pun tidak dapat mengenalinya. Introvert ini, sangat-sangat introvert, sangat-sangat tertutup. Ini biasanya kalau teman yang sudah mengenalnya hanya namanya misalnya, saya belas nggak tahu tentang dia. Rumahnya di mana juga nggak tahu, dia sukanya apa saya juga tidak tahu, dia teman dekatnya juga siapa saya tidak tahu. Ini berarti dia itu sangat-sangat tertutup, unknown self. Wilayah yang dirinya saja tidak paham, apalagi orang lain. Ya. Ini kenapa teori jendela sangat dibutuhkan, karena ada 4 tadi. 4 kamar atau 4 perspektif ya. 4 perspektif. Nah, sampai sini tambah bingung?
Tambah bingung? Enggak. Ya, Ratri enggak. Terima kasih kalau enggak. Iya Bu, tambah bingung Bu. Tambah bingung? Siapa yang tambah bingung? Tambah bingung siapa yang bingung? Sebut nama. Danang? Danang ganti gambarnya. Nah, wajahmu Nang. Nah. Pratama, Ezi. Permisi Bu, Ya. dari tadi gambarnya nggak muncul. Hah? Nggak muncul? Oh. Iya Bu, peteng Bu. Darah. Coba hitam ya, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tidak kelihatan Bu. Saya share screen tadi, PowerPoint nggak kelihatan. Tidak Bu, nggak kelihatan. Warnanya Bu, mana Bu? makanya saya bingung itu Bu. Oh. Oh. Kok bisa ya? Saya ulang. Ulang ya. Saya ulang. Kelihatan nggak? Iya, Kelihatan. Oh, berarti tadi saya nge-cipres sendiri ya. Kamu doplong ya. Ya. Ini ya. Tapi dengar suaranya ya. Suara Fusy terdengar. Iya, terdengar Bu. Oh iya iya. Ya, ada 4 perspektif teori jendela Johari. Johari itu tadi malam saya nyimpan. Oh, Johari itu siapa saja? Joseph Lutz sama Harrington, maka disingkat Johari. Ya, ya. Jadi itu ada teorinya. Kenapa saya mau meminta untuk menggambar itu? Karena ada teorinya. Tujuannya itu untuk mempelajari berarti konsep teori jendela untuk ini digunakan membantu orang sebetulnya ya dalam memahami hubungan antara dirinya sendiri dan orang lain. Nah, ada 4 perspektif teori Johari, Joseph Lutz sama Harrington. Tadi ya yang disingkat Johari. Kalau kamu memperhatikan nanti ini, nanti kan ada kuis-kuisnya ya. Ada pertanyaan, kamu jadi tahu kata apa yang kamu bisa catat dalam pertemuan ini. Kata-kata yang kamu simak ya. Ya. Ada 4 perspektif teori jendela Johari. Open self. Open self. Ini wilayah terbuka. Ya. Wilayah terbuka berarti dirimu tahu tentang dirimu, bahkan kadang diketahui oleh orang lain. Ya. Contoh, Afa, Janistri Kafa. Oh, ada yang sudah tahu Afa itu bisa menyanyi, suaranya bagus, pernah mengikuti lomba. Kan ada yang tahu, berarti itu wilayah terbuka. Ya, wilayah terbuka. Dirinya tahu dan juga orang lain tahu. Kemudian bisa sifat. Wilayah terbuka yang lain apalagi sifat. Ini ya. Sifat kamu juga bisa diketahui oleh orang lain manakala kamu sering berinteraksi, sering ngobrol. Kalian kan 1 tahun sudah bersama dalam satu kelas. Tentunya kan ada yang tahu. Oh, satu kelas itu dulu Agak Mizan sukanya misalnya dia itu banyak diamnya misalnya aslinya enggak ya. Nah, sifat diketahui oleh temannya dalam satu kelas. Perasaan, mungkin Arayang itu anak yang selalu ceria, sesuai namanya misalnya. Arayang ceria Dewi. Dia selalu gembira. Kalau terlihat nggak gembira sekalipun, pasti temannya akan tumben-tumbenan dia cemberut misalnya ya. Oh, Kuena kok cemberut ya? Biasanya enggak loh ya.
maka bisa segera diketahui oleh orang lain karena terbuka, orang lain mengetahuinya. Ya. Perilaku juga sama. Ada yang tahu. Tadi syaratnya ketika kalian itu sudah pernah berinteraksi bersama. Ya, teman satu kelas, bahkan ada yang teman kelas lain tapi dia akrab, maka dia akan cenderung lebih banyak mengetahui wilayah terbukanya dia. Tapi ini jangan hanya melihat wilayah terbukanya orang lain, lihatlah wilayah terbukanya dirimu sendiri. Karena biasanya hal-hal yang akan diketahui oleh orang banyak, diketahui kamu, diketahui orang banyak. Maka ini yang perilakunya juga dijaga, sifatnya, sifat yang buruk itu dikurangi. Nah, ini manfaatnya seperti itu. Perilaku motivasi. Ini mengulang, nggak apa-apa. Blind cell, wilayah buta, merupakan kondisi di mana orang lain dapat memahami sifat, perasaan, pikiran. Pikiran kan susah dibaca orang ya. Ya apa enggak? Ya, Kartika misalnya. Kartika Harisma. Kan orang akan kayak gini, kenapa ya? Meskipun misalnya kamu sedang melamun, lagi ngelamunin itu mesti, saya hanya menebak-nebak, kan nggak tahu aslinya. Yang tahu berarti dirinya sendiri, yang disebut wilayah blind, wilayah buta atau blind cell, ya, oke, oke, ya, hidden cell, wilayah tersembunyi atau rahasia. Ini biasanya seseorang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan atau merahasiakan sebagai hal yang dianggap tidak perlu untuk dipublikasikan kepada orang lain. Maka ada bagian-bagian diri kita yang boleh diketahui orang lain, jangan diketahui oleh orang lain. Ya, itu namanya, atau ini wilayah tersembunyi, blind, hidden self, berarti cenderung privasi. Ya apa enggak? Ya, ini privasi. Yang ngantuk? Ngantuk. Pagi-pagi jangan ngantuk. Semangat. Semangat, harus semangat. Ya, tersembunyi. Jadi ini tidak perlu orang lain tahu atau nggak usah dipublikasikan. Misalnya, siapa ya? Ada temanmu misalnya, ini contoh saja ya, misalnya Andi sukanya ngupil gitu ya. Kan orang lain dengerin jorok ya, mau kebiasaan atau dia itu di rumah masih punya kebiasaan misalnya tidurnya bareng sama ditemani ibunya misalnya, atau istilahnya ditemani ben tidur terus bisa sampai dia lupa tidur. Kan orang lain nggak usah tahu, apalagi usianya usia remaja, ya Pak enggak? Kalau temannya tahu, ih, masa sudah gede kayak gitu tidurnya masih sama ibunya, apalagi cowok misalnya ya. Kan cowok ditemani ibunya, kan nggak asik yang denger ya, apalagi cewek yang denger. Ih, masa udah gede masih tidurnya bareng sama ibunya. Ya. Nggak usah orang lain tahu kan. Artinya dia oke lah, misalnya masih punya kebiasaan, masih masih terikat dengan ibunya, sangat-sangat terikat dengan hal-hal yang sudah tidak pantas, nggak usah orang lain tahu. Tetapi bukan berarti saya mengajarkan rahasia-rahasia, enggak. Yang tidak pantas, jelek, nggak usah orang lain tahu, tetapi ini berusaha diperbaiki. Ya Pak enggak?
Iya, harus diperbaiki biar ada perubahan. Ya. Terus unknown self, wilayah tak dikenal. Ini yang cenderung sifat orang tersebut atau kamu atau orang lain tertutup total, introvert. Nggak pernah ngobrol, nggak pernah ini loh saya rumahnya sana, anak ditanya geleng-geleng. Kamu rumahnya mana? Sama. Kamu kenapa? Kamu sudah jajan apa belum? Temannya kan akhirnya bingung ya. Iya, ini gitu tanya geleng-geleng. Tapi dia oke-oke aja, artinya dia nggak apa-apa, nggak sakit, nggak apa loh. Berarti kan dia memang introvert. Kecuali kayak gini ditanya, diam aja terus pingsan. Hah? Itu yang perlu ditolong. Tapi kalau ditanya, dia itu pendiam ya. Kamu sudah jajan? Enggak. Kamu sudah makan? Belum. Udah. Kamu sakit? Enggak. Kamu kenapa? Udah, tapi dia komunikasinya hanya seperti itu. Jadi itu memang betul-betul anak yang introvert, nggak mau nggak mau cerita, nggak mau apalagi ngomong, saya ini loh, saya punya, saya tadi dari sana loh ketemu ini. Karakter itu berarti dia itu anaknya terbuka. Tapi kalau seperti ini berarti dia banyak wilayah yang dia sendiri tidak paham betul dengan dirinya, ya. Bahkan kepada orang lain pun dia tidak mau tahu, ya, cenderung tidak acuh, cuek, tapi tidak mengganggu. Nah, tidak mengganggu, tidak merugikan orang lain, itu yang tidak masalah, tapi juga tidak bagus untuk perkembangan dirinya. Ya, ini paham sampai sini? Halo ya, terima kasih sudah paham. Ya, itu ya yang ini tadi tentang teori Johari, Joseph Wood sama Harrington. Bahwa teori itu adalah teori untuk mempelajari tentang kesadaran diri, kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya sendiri. Nanti akan bisa mempelajari orang lain, memahami. Kalau dirinya paham terhadap dirinya sendiri, akan lebih mudah mampu memahami orang sekitarnya. Ya, berarti apa? Nanti efek kedepannya apa? Dia bisa berinteraksi sosial dengan baik. Interaksi sosial. Ini harinya sudah sampai ini, paham ya? Ya, paham. Paham. Ya, paham. Terima kasih, sudah jelas. Minggu depan kita Wadli, sesi depan Wadli ya. Pas banget. Ini saya review gambarnya sedikit, tinggal berapa menit? 3 menit ya. Ada yang dari ini siapa ya? Askia. Fungsi dari jendela adalah untuk melihat suatu kehidupan ini gunungan ya, karena menggambar gunungan. Dan kebebasan atau mega. Mengapa demikian? Karena jika kita selalu percaya diri, berani dan yakin pada diri sendiri, pasti bisa melihat yang bermakna. Ya, ini maknanya makna Jawa. Terus, tadi saya buka mana ya? Itu kasurnya kalau bisa jadah dijemur kan.
Jendela terbuka membuat kita melihat dunia secara lebih luas dan dapat membantu kita melihat keluar saat berada di dalam rumah, serta tempat melarikan diri saat terjebak. Oh iya benar. Jadi kalau ada dari ya itu bisa untuk lewat ya. Terus jendela tertutup membuat saya tidak bisa melihat ke dalam ruangan atau bahkan dari luar melihat dari dalam keluar, Pak. Kebalikannya ya. Tidak ada yang dapat melihat ruangan jendela tertutup. Ini dimaknai ini dari teori jendela Harrington ya, Johari, berarti ini ada wilayah terbuka dan tertutup, blind, hidden, self, dan apa tadi ya? Ya. Open cell. Ya, itu ya yang dapat saya sampaikan materi layanan pada hari ini. Minggu depan kita video wadley-nya saya putar di minggu depan. Pada pertemuan ini kamu catat poin-poin yang tadi saya sampaikan, nggak catat ringkas bukan, tetapi misalnya ini, oh ada open cell, ada blind cell, hidden cell gitu ya, atau yang lain Johari misalnya. Ya, jadi ada suatu rangkuman atau dari menyimak materi layanan pada pagi hari ini. Minggu depan kita ulas lagi, diawali dengan nonton video wadley. Gitu ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Ini aku kalau ada kekurangan, saya akhiri. Ini aku Dimas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.